Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Astuti, kelas MBS 1C dengan NIM 2011093, Prodi Manajemen Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan dibuatnya video ini adalah sebagai tugas UAS Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, dan yang terakhir, kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Dan menurut Muhammad Akram Khan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Dan yang terakhir, menurut Yusuf Kadhawi, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah. Tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Jenis-jenis ekonomi ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan menganalisis lebih rinci dengan perilaku konsumen, produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil dan spesifik. Teori yang terdapat dalam ruang lingkup mikro yaitu: pertama, teori harga, yang kedua, teori produksi, dan yang ketiga, teori distribusi. Dan ada pula ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang yang mempelajari secara lebih menyeluruh seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup makro ada tiga, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan dari segi penawaran. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan permintaan. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Permintaan dalam ekonomi Islam juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta. Dan secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian
yang ada pada ekonomi konvensional. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dan keinginannya pada kegiatan ekonomi. Dalam proses permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah, dan begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya, keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi, pengganti, dan bersifat komplementer tambahan. Dan yang ketiga, tingkatan pendapatan per kapita. Maksudnya adalah tingkatan pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Makin tingginya tingkat pendapatan daya beli, makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran dalam dunia ilmu ekonomi sering disebut dengan supply, yang berarti jumlah barang yang produsen ingin ditawarkan atau jual pada berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, serta pada tingkatan harga tertentu. Pengertian permintaan dan penawaran itu hanya berbeda pada satu kata. Jika permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, penawaran juga sama menganalisis serta mengasumsikan suatu periode waktu tertentu. Dan faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang dianggap tidak berubah dan tidak berbeda dengan permintaan. Dalam ekonomi Islam, penawaran memiliki definisi bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan terperinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan dapat merugikan pihak lain. Dalam arti ini, pihak yang mengajukan permintaan akan barang dan jasa tersebut. Dalam proses penawaran terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Yang pertama yaitu biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Adapun yang dimaksud dengan biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa yang mencakup biaya ketenaga kerjaan, biaya bahan baku, biaya sewa mesin, biaya administrasi, serta biaya bunga atas pinjaman modal. Sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya adalah otomatisasi produksi atau penggunaan robot. Jika diterapkan akan mengakibatkan biaya produksi akan menjadi lebih rendah, sehingga dengan penerapan tersebut akan meningkatkan satu penawaran. Yang kedua yaitu jumlah penjual sudah sangat jelas memiliki dampak bagi penawaran, dikarenakan makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Contohnya adalah dalam suatu pasar tradisional terdapat si A menjual ikan asin dengan harga Rp10.000, sedangkan si penjual B ikan asin menjual dagangannya dengan harga Rp8.000. Maka dari sini para pembeli dapat menentukan penawaran harga dengan cara membandingkan harga dengan penjual lain. Yang ketiga, dugaan tentang masa depan. Faktor ini mencakup dugaan mengenai perubahan harga barang dari barang tersebut di kemudian hari. Contohnya yaitu jika seorang penjual baju
menduga bahwa harga baju akan meningkat di masa depan, maka si penjual tersebut akan mengurangi penawaran harga baju pada saat ini yang akan mengakibatkan penawaran akan berkurang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum dari rekaman historis sejarah Islam awal. Ditemukan bahwa para perancang keuangan dan pembuat kebijakan mencoba memahami masalah-masalah keuangan yang ada di wilayah taklukan dan menilainya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kebijakan fiskal terdapat instrumen. Dalam perspektif ekonomi konvensional, Adi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur yang pertama, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa instrumen atau alat dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain yaitu melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN, seperti halnya perusahaan lain. Dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan. Negara. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak. Dari pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan sebagai masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Pajak juga dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang atau jasa. Dan yang ketiga yaitu meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adi Warman Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal
pemerintahan Islam sebagai berikut. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja sebagai pemimpin. Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan golongan ansor, dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum muhajirin. Dan yang kedua yaitu kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khumuj, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Inflasi pajak ini khususnya khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan. Permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga atau jumlah produksi. Yang ketiga yaitu anggaran dalam menyusun anggaran. Anggaran dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk membelanjakan yang mengarah pada kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian nampak pada zaman Rasulullah. Pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit. Kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukan dengan berlandaskan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Yang kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mualaf. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, dan yang terakhir kebijakan fiskal dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.